melengkapi pembahasan kemarin, yaitu tentang orang-orang yang kita dianjurkan untuk berhati-hati. Bahkan Nabi sudah mewanti-wanti kepada umatnya di akhir zaman lebih bahaya katanya daripada apa? Daripada Dajjal, yaitu apa? Tentang ulama usu. Nah, kita supaya tahu model-modelnya seperti apa. Nah, sebetulnya itu sudah dibahas juga, ada di kitab Bidayatul Hidayah. Ada di akhir bab suhbah. Di situ jelaskan, kita nukil, kita bahas sedikit pembahasan apa yang ada di kitab apa Bidayatul Hidayah, supaya kita tahu seperti apa sih yang harus ulama yang harus kita pilih. Ya, ulama-ulama yang harus kita pilih, yang bisa kita jadikan panutan, atau sebaliknya yang kita harus berhati-hati kepadanya. Nah, di sini Al-Imamul Ghazali mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wahdar mukhalatati mutafaqqihatiz zaman, la siyama al-mustaghilina bil khilaf wal jidal. Wahdar minhum fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alaika bid-dunun wa yataghamazuna wara'aka bil uyun wa yahsuna 'alaika asaratika fi ishratihim hatta yujabbihuka biha fi hali ghaidhihim wa munadaratihim la yagiluna laka asrah wa la yaghfiruna laka zallah wa la yasturuna laka awrah yuhasibunaka 'alan nagir wal kitmir wa yahsudunaka 'alal galil wal kathir wa yuharriduna 'alaika al-ikhwan bin namima wal balaghat wal buhtan in radu fa dhahiruhum malak wa in sakhitu fa batinuhum al-hanak dhahiruhum thiyab wa batinuhum diab hadza ma qata'at bihil musyahada ala aktsarihim illa man 'asamahu Allah ta'ala fa suhbatuhum khusranun wa mu'asyaratuhum khudlanun hadza hukuman yadharu lakas sadaqah. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, wahdar, berhati-hatilah. Itu dianjurkan untuk berhati-hati. Berhati-hatilah daripada apa? Mukhalatati mutafaqihatiz zaman. Untuk berkumpul, untuk mengambil ilmu, untuk duduk bersama. Dari siapa? Mutafaqihatiz zaman, tokoh-tokoh ilmu di zaman ini. Akhirnya apa? Di akhir zaman. La siyama, lebih-lebih katanya, apalagi al-mustaghilina bil khilafi wal jidal. Itu orang-orang yang menyibukkan dirinya, ulama-ulama atau tokoh-tokoh ilmu yang menyibukkan mereka bil khilafi wal jidal, untuk berdebat, ya, untuk saling memenangkan daripada pendapatnya. Nah, ulama-ulama yang seperti ini, ya, kita jauhi. Kenapa? Karena yang mereka sibukkan bukan ilmu yang untuk membersihkan hati mereka, tapi apa? Ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka miliki, tujuannya hanya untuk pinter-pinteran. Tujuannya hanya untuk supaya lebih unggul daripada yang lainnya. Kenapa? Karena di akhir zaman ini memang yang dianggap pinter itu yaitu orang-orang yang bisa berdebat, orang-orang yang pinter untuk memberikan pendapat, tapi tujuannya tidak ada lain supaya memberitahu diri mereka bahwa mereka adalah lebih unggul daripada yang lainnya. Ketahuilah, agama itu bukan pinter-pinteran. Itu dikatakan laisa dinullahi bil hiyali. Bukanlah agama Allah itu bil hiyali, yang pinter ngasih jalan keluar, ya, memberikan pendapat-pendapat dengan hilah-hilah supaya tidak haram, supaya itu adalah perbuatan diperbolehkan. Bukan itu agama. Agama itu membuat orang semakin takut kepada Allah. Agama itu membuat orang semakin taat kepada Allah. Agama itu yang membuat dirinya, hatinya semakin bersih. Itu adalah agama yang sesungguhnya. Bukan agama itu malah membuat dia semakin berani kepada Allah.
berani melanggar daripada perintah Allah, berani menerjang daripada yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wahdhar minhum, kata Imam Ghazali, hati-hati loh daripada mereka yang urusannya debat tok, urusannya khilaf tok. Bukan dia mengajak orang untuk semakin bersih hatinya, tapi urusannya debat, urusannya menyalahkan orang. Ini hati-hati daripada orang-orang yang seperti ini. Katakan wahdhar minhum, kata Imam Ghazali, hati-hati daripada mereka. Sifat-sifatnya mereka itu apa sih? Yang kita harus berhati-hati daripada mereka. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun. Ciri-ciri mereka ini orang yang senang berdebat, orang yang bukan tujuannya punya ilmu atau mengajarkan ilmu untuk semakin orang taat kepada Allah, semakin orang dekat dengan Allah. Ciri-ciri mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yatarabbasuna ayyantadhirun, mereka itu menunggu bika terhadap kamu, lihasadihim, karena hasudnya mereka, raibal manun, yaitu celaka yang terjadi pada diri kamu. Artinya mereka itu ulama-ulama di akhir zaman yang kita harus menghindari mereka. Mereka itu menunggu kapan jatuhnya orang yang tidak ia senangi. Kapan jatuhnya fulan? Kapan jatuhnya alim fulan? Kapan jatuhnya ustadz fulan, dai fulan? Ditunggu jatuhnya. Entah itu karena terjadi entah kecelakaan, entah karena dia hal-hal yang lainnya, pokok ditunggu sama dia kapan ini orang jatuh. Kenapa? Karena mereka dianggap saingan. Tidak saling menjaga, malah berkeinginan satu sama lainnya apa? Untuk jatuh. Seharusnya kalau mereka saling menjaga, mereka sama-sama saling bekerja sama, ya tentunya umat ini akan semakin baik. Kenapa? Semakin banyak ulama, semakin banyak ustadz, semakin banyak orang alim, tentunya itu akan terbantu. Karena masyarakat yang didakwah, masyarakat yang harus kita ajarkan ilmu syariat kepada mereka ini, masih banyak mereka yang tidak mengetahui. Lah ini masalahnya, ulamanya satu sama lainnya ingin saling menjatuhkan, diribut satu sama lain sampai akhirnya yang harus didakwahi, yang harus diajari ternyata tidak terhiraukan mereka. Akhirnya mereka tidak diajari. Dan itu hati-hati ulama-ulama seperti gini, yang mereka itu sifatnya biasanya ingin satu sama lain jatuh. Bukan saling menjaga, tapi berharap jatuhnya daripada ulama atau ustadz atau orang alim yang lainnya. Untuk apa? Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya dia akan lebih unggul daripada yang lainnya, supaya tidak ada saingan. Malah sebagian kalau sudah ada satu daerah, kemudian ada ulama yang lain datang, orang alim yang lain datang, mereka menganggap wah ini daerahku, ini adalah tempat aku berdakwah, seakan-akan tidak boleh ada orang yang lain yang masuk ingin berdakwah di tempat itu. Nah, akhirnya bagaimana orang tadi itu keluar dari tempat itu. Nah, ini ulama-ulama seperti ini hati-hati. Ya, karena tujuannya bukan lillah, berarti tujuannya hanya untuk berharap untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan simpati daripada yang lainnya. Karena itu hati-hati orang-orang seperti ini, mereka akan berusaha menjatuhkan kita karena hasudnya mereka terhadap yang lainnya. Itu ciri-cirinya. Kemudian wa yaqta'una 'alaika biddunun. Mereka itu memutus kamu di dalam segala hal, biddunun, hanya dengan prasangka. Mereka hanya prasangka yang jelek tanpa ada bukti, langsung memvonis. Wah ini sesat, wah ini orang fasik, wah ini orang syirik, wah ini ahli bid'ah, wah ini orang celaka. Tanpa ada bukti,
tanpa ada bukti yang nyata langsung memutuskan tanpa ditanya terlebih dahulu, tanpa mengetahui terlebih dahulu. Kadang-kadang dapat kabar dari orang langsung diambil mentah-mentah, langsung diputusi. Ini hati-hati ulama-ulama seperti ini. Ya, ini ya berarti yang harus kita hindari. Kemudian wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Kemudian mereka itu yataghamazuna, mereka yushirun wara'aka bil uyun. Mereka di belakang kamu, ya mereka di belakang mereka yang lainnya itu saling mengejek. Di belakang yang lainnya saling mengejek. Sesama ulama, kadang-kadang sesama ustadz, sesama dai saling mengejek. Mungkin di depannya mereka seakan-akan duduk bersama, tapi di belakangnya saling membicarakan. Yusirun bil uyun, pakai isyarat dengan mata. Menyepelekan, istihza, ya merendahkan, menyepelekan. Nah, ini yang harus kita hindari model-model seperti ini. Tujuannya bukan untuk ya kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama yang dahulu jauh. Mereka itu lillah, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk Allah sudah. Tidak ada yang lain tujuannya kecuali ingin membahagiakan Nabi. Tapi kalau ulama-ulama seperti ini hati-hati. Dan ini yang sudah diwanti-wanti sama Nabi. Di akhir zaman banyak ulama ya modelnya kata Imam Ghazali ya seperti ini. Yataghamazuna wara'aka bil uyun. Mereka di belakang kamu, ya mereka di belakang kamu, mereka itu istihza, menyepelekan, membicarakan, mengejek, ya bil uyun dengan isyarat dengan mata atau bahkan membicarakan kamu. Kemudian wa yuhsuna 'alaika asaratika fi isyratihim hatta yujabbihuka biha fi hali ghaidihim wa munadaratihim. Mereka itu kalau hadir di tempat kamu, hadir di majelis kamu seandainya, kemudian duduk bersama kamu, mereka kumpul dengan kamu, tujuannya bukan karena cinta sebetulnya. Tujuannya untuk mencari kesalahan, untuk mencari kekeliruan. Dia akan hadir di satu tempat yang dia tidak senang sebetulnya sama yang lainnya. Dia akan mencari kesalahannya. Bahkan mungkin kalau perlu ditulis. Oh fulan pernah di saat ini, di tahun ini, ya jam sekian, poin pertama dia melakukan kesalahan ini. Poin kedua dia melakukan kesalahan ini. Poin ketiga dia melakukan kesalahan ini. Terus gitu. Jadi dia cari-cari kesalahan, bukan duduk karena cinta, bukan duduk karena saling menghormati, enggak, tapi ingin mencari kesalahan. Tersenyum di hadapan kamu, tapi ternyata dia mencari kesalahan. Itu wa yuhsun 'alaika asaratika fi isyratihim hatta yujabbihuka, sehingga nanti kalau sudah saatnya, ketika dia marah, ketika dia sudah mulai saatnya untuk menampakkan aslinya, mereka akan membongkar aib daripada orang yang duduk bersama dia. Padahal mungkin kesalahan bukan disengaja, mungkin kekeliruan bukan disengaja, mungkin cari-cari kesalahan padahal bukan salah. Tapi tujuannya ketika dia sudah saatnya, dia akan membongkar aib-aibnya. Tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, ini hati-hati model-model seperti gini. Kalau kita melihat model-model seperti ini, ya jangan dijadikan rujukan, jangan dijadikan panutan. Kita harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti gini. Ya, dia akan dia akan membongkar, ya dia melakukan kesalahan ini, di ucapannya saat itu, ya tanggal sekian dia mengucapkan ini, kemudian yang dia lakukan ini, terus akan dibongkar semuanya. Kemudian la yagiluna laka asrah, dia tidak akan memaafkan terhadap kamu kesalahan sekecil apapun. Wala yaghfiruna laka zallah, dan dia tidak akan mengampuni terhadap kamu kesalahan kekeliruan apapun. Wah, akan menuntut. Kalau kamu salah sedikit, waduh sudah jadi pembicaraan. Kalau perlu dibicarakan di majelis. Fulan melakukan ini, fulan ini. Padahal kekeliruan yang bukan disengaja, dan itu kekeliruan kecil, hal yang sepele tapi dibesar-besarkan. Yuhasibunaka 'alan nagir wal kitmir. Mereka akan memperhitungkan kamu walaupun itu adalah hal yang kecil, hal yang sepele. Sekecil apapun mereka tetap akan memperhitungkan dan akan membongkar.
Ini yang dilakukan oleh mereka. Ini ciri-ciri mereka ini ya. Kemudian wa yahsudunaka 'alal qalil wal katsir. Mereka itu akan merasa apa? Hasud, iri. Iri terhadap kenikmatan yang sekecil apapun yang kamu dapatkan ataupun apalagi besar. Kalau kamu dapat nikmat, seandainya ada kenikmatan yang dia dapatkan, wah dia akan hasud. Apalagi kenikmatan yang besar, dia akan iri, dia tidak akan senang, berusaha untuk menggagalkan daripada kenikmatan yang dia dapatkan. Ini yang harus model-model yang seperti ini hati-hati. Kemudian wa yuharriduna 'alaikal ikhwan bin namimah wal balaghat wal buhtan. Kemudian dia akan mengajak orang, ya saudara-saudaranya, ya untuk apa? Yang diomongkan di dalam majlis bukan bagaimana mencari cara untuk dakwah, bagaimana pemuda-pemuda yang saat ini yang mereka meninggalkan hadir majlis, mereka enggak sholat, mereka terjangkit narkoba, mereka seandainya melakukan perzinaan, mereka hamil ya sebelum di luar nikah, seandainya bagaimana tujuannya supaya mereka ini kembali, mereka takut kepada Allah, mereka ya tidak melakukan perbuatan daripada yang diharamkan oleh Allah. Bukan itu yang dibicarakan, tapi yang dibicarakan urusan lain. Kadang-kadang urusan yang tidak ada kepentingan dalam urusan agama, padahal dia ditokohkan sebagai orang yang memiliki ilmu agama. Tapi yang dibicarakan, kalau orang lain seandainya nggak tahu dia, mungkin dia akan menilai ini bukan ahli ilmu. Kenapa? Yang dibicarakan kadang-kadang politik, yang dibicarakan hanya urusan organisasi seandainya, bukan urusan agama, tapi urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya untuk agama. Nah, ini hati-hati orang-orang model-model seperti ini. Mereka ribut dalam urusan, membicarakan orang lain kadang-kadang. Ulama fulan, akhirnya apa? Duduknya mereka, pikiran mereka, fokus mereka bukan untuk agama, tapi untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam urusan agama. Nah, kalau model-model gini hati-hati katanya. Ya, zahirnya mereka kalau mereka ridho, in rodu fa zahirumul malak. Waduh, kalau senang dilihat ini orang ada manfaat, dia akan menjadi orang yang selembut-lembutnya. Ya, dia akan menghadap kepada kita dengan lemah lembut, dia akan berbicara dengan lemah lembut. Wah, kenapa? Karena ada manfaat yang bisa dihasilkan. Tapi kalau seandainya insakhitu, kalau dia orang yang tidak senang dengan kita, mereka marah dengan kita, fabatinumul hanak. Ya, mereka walaupun duduk diam, tapi batinnya hanak kebencian yang ada. Diibaratkan orang-orang seperti ini, dhahiruhum siap, wa batinuhum diab. Dohirnya pakaian yang dia pakai, pakainya bagus, bersih. Ya, pakainya bagus, bersih. Kemudian apa? Dari segi dohirnya, mereka pakai pakaian, tapi hatinya diab seperti serigala. Nah, ini orang-orang model gini, kata Imam Ghazali, hati-hati. Ya, fasuhbatuhum khusran. Kalau kita berteman dengan mereka, rugi. Kalau kita jadikan panutan, rugi. Rugi kenapa? Tidak akan mengarahkan kita kepada yang lebih baik, malah kita akan menjadi orang yang akan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini model-model yang sudah dicontohkan sama Imam Ghazali. Karena di zaman ini ya kita ini harus harus pinter-pinter memilih dan memilah. Ya, kita harus berhati-hati ya untuk memilih daripada ulama yang kita jadikan panutan. Karena Nabi mewanti-wanti itu ya karena memang akan terjadi di akhir zaman, dan kita saksikan sudah banyak memang di akhir zaman saat ini. Banyak yang ditokohkan kadang-kadang malah berbicaranya bukan urusan agama, malah menghalalkan ya sesuatu yang sudah haram, jelas haram, ya memperbolehkan yang sudah dilarang. Ini seperti ini sudah diwanti-wanti sama Nabi, hati-hati di akhir zaman. Kan itu kalau kita mau cari orang yang jujur di akhir zaman ini sulit. Keadilan itu, kejujuran itu, jujur dalam segala hal itu sudah sulit. Sampai Abdullah Al-Haddad mengatakan apa? Madhasidku wa ahlas sidqi ya sa'ad qad madaw fala tatlubana sidq min ahli diz zaman. Sudah berlalu kejujuran, dan orang yang jujur, kejujuran sudah berlalu, dan orang yang jujur ya wahai Sa'ad qad madaw, sudah berlalu. Jadi cerita dulu fulan
Dulu ya ibadahnya fulan, taatnya fulan, dakwanya fulan, jadi cerita. Yang sekarang enggak ada, sudah berlalu. Fala tatlubana sidq, karena itu jangan kamu menuntut untuk kejujuran min ahli di zaman sekarang ini. Sulit. Sampai kejujuran itu lebih berharga daripada emas sekalipun ataupun dolar. Sulit kita cari orang yang jujur, sulit mencari kejujuran. Karena itu kita harus berhati-hati. Nah, karena apa? Orang-orang zaman sekarang ini kadang-kadang orang itu seperti apa? Yang binatang yang biasanya kalau dia apa? Diwarna hijau jadi hijau ya, apa bunglon ya. Ya, bunglon. Kadang-kadang kalau kumpul dengan temannya ya jadi seperti temannya. Kalau kumpul dengan orang lain seakan-akan jadi seperti orang lain. Seperti bunglon. Kadang-kadang apa? Ketika di kayu ya warnanya hijau ya, ketika di batu ya warnanya batu, di tembok ya warna tembok. Nah ini hati-hati model-model seperti gini. Kenapa? Karena tentunya dia tujuannya bukan untuk apa Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita ini hidup di Pasuruan ini alhamdulillah masih banyak mungkin orang-orang tua yang masih menyaksikan orang-orang yang soleh. Ya, masih ada yang menyaksikan ya Tabir Kiai Abdul Hamid. Mungkin ada yang kayak Habib Ja'far, mungkin ada ya Habib Abdul Qadir. Ya, kita masih menyaksikan mungkin orang-orang yang benar-benar orang-orang yang bisa jadikan panutan. Modelnya seperti apa tahu kita ini sebetulnya. Kita tahu, di situ jadikan tolak ukur sudah. Kalau modelnya seperti itu ya sudah kita jadikan panutan. Itu barusan ada halnya di Besok kayak Ahmad Jufri. Ya model-model gitulah. Ya model-model seperti itu yang masih sempat ya masih apa menangi mereka. Ya tolak ukurnya ulama yang seperti itu yang kita jadikan panutan. Kalau tidak seperti mereka ya sudah. Ya kita ikuti aja daripada yang ada di dalam kitab ya kita ikuti. Kalau tidak ada yang kita jadikan panutan. Nah itu apa? Kita ini harus tahu orang yang kita jadikan apa panutan ya. Kita yang jadikan panutan. Orang yang jadikan panutan itu orang yang sudah bisa menasihati dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain. Artinya apa? Dia sudah melakukan amal perbuatan baik sebelum ngajak orang untuk berbuat baik. Dia mencegah orang untuk dia sendiri tercegah daripada perbuatan yang jelek sebelum melarang orang untuk berbuat jelek. Itu adalah orang yang bisa dijadikan panutan. Artinya apa? Seperti yang nasihat sebelumnya daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Ya ibna Maryam, nafsaka." Nasihati diri kamu. Fa ini ta'adha, kalau kamu sudah ternasihati, kamu sudah amalkan daripada apa yang kamu anggap itu berlaku amal yang baik, kamu sudah tinggalkan daripada amal yang jelek. Fa ini ta'adha, fa idinnas, baru kamu nasihati manusia. Baru kamu ajak orang untuk berbuat baik. Baru kamu larang orang untuk untuk berbuat jelek. Artinya apa? Oh, anak yang ingin mengajak orang untuk qiyamul lail, dia sudah ahli qiyamul lail. Dia sudah ahli berjamaah, baru ngajak orang untuk berjamaah. Iya pantas ya. Kalau dia ahli berjamaah ngajak orang untuk berjamaah, ahli qiyamul lail ngajak untuk orang qiyamul lail, pantas akan diterima. Pasti omongannya akan diterima. Kenapa? Oh, dia sudah melakukan baru ngajak orang. Ya, kan itu cari yang model-model seperti ini. Itu kadang kalau dibahasakan ya, dokter itu ada dokter yang asli, ada dokter gadungan. Bukan berarti kalau pakai pakaiannya dokter, kemudian bawa alatnya dokter, sudah dianggap dokter, enggak. Ada model dokter asli, ada dokter gadungan. Ya, kalau kita berobat sama dokter yang asli, ya kita akan sembuh. Dia akan memberikan obat yang tepat. Kita akan diperiksa ya, sesuai dengan sakitnya kita. Maka manfaat kita datang kepada dia. Yang kita dengarkan manfaat dari dia. Yang dikasih sama dokter yang asli ini akan manfaat untuk kita, tidak akan berbahaya. Tapi sebaliknya, kalau cuma model pakaian tok, model alat tok yang dia bawa kita sudah percaya, padahal dia bukan dokter sebenarnya, ya bahaya buat kita. Omongannya ya mungkin kita tidak sakit ya kepala, dianggap sakit kepala. Akhirnya dikasih obat sakit kepala, padahal kita sakit perut. Apalagi kalau seandainya obat-obatan yang lebih berbahaya, kita dikasih obat yang bukan penyakit kita, malah tambah bahaya, ya tambah mati orang. Kenapa? Bukan dokter asli.
Kita juga sama. Intinya cari ulama yang sebenarnya. Siapa? Ulama yang bisa mengajak dirinya untuk berbuat baik sebelum dia mengajak orang lain. Dia sudah berbuat baik sebelum mengajak orang lain. Ya ini dokter asli. Ya ini yang bisa kita ambil omongannya, yang bisa kita ikuti omongannya. Ini hati-hati. Ya. Karena dikatakan ada guru itu, ada syekh yang dikatakan syekh itu al-muqtadabi, yang bisa diikuti, yang bisa jadikan panutan. Ono guru yang kita ambil ilmunya, tapi bukan dijadikan panutan, kita ambil ilmunya. Yang ngajarkan seandainya ilmu-ilmu nahu, ilmu fikih atau ilmu yang lainnya, itu kita jadikan, kita ambil ilmunya. Tapi ada yang kita jadikan panutan. Siapa mereka? Ciri-cirinya man yad'uka bi fi'li qabla qauli, yaitu orang yang mengajak kamu dengan perbuatannya sebelum perkataannya. Kita lihat dia itu sudah melakukan sebelum dia mengucapkan. Ahli sholat berjamaah, ahli sholat duha, ahli sholat witir, ahli sholat rawatib, ahli sedekah, ahli ini, ahli itu. Ibadah yang sudah sebelum diucapkan sudah dilakukan sama dia. Ya, ini model-model orang yang bisa kita jadikan panutan. Kenapa? Sesuai omongannya dengan perbuatannya. Ini yang kita jadikan panutan. Jangan keliru untuk cari panutan. Ya, kalau orang-orang seperti gini, ahli berjamaah, ngajak ayo sholat berjamaah, walaupun mungkin bahasanya tidak seindah daripada bahasa yang lainnya. Ayo sholat berjamaah, ikut semuanya sholat berjamaah. Ayo qiyamul lail ya, bangun malam, minta sama Allah. Qiyamul lail semuanya. Kenapa? Sudah melakukan sebelum mengucapkan. Ini orang yang kita jadikan panutan. Orang-orang dulu banyak cerita-ceritanya, tapi itu sudah jadi cerita kadang-kadang. Kalau kita saksikan mungkin sulit saat ini. Seperti Habib Alwi ceritanya, Habib Alwi itu tidak banyak bicara. Tapi dia jadi guru besar, murid-muridnya banyak orang-orang besar. Habib Alwi ini jalan kadang-kadang kemana-mana, kadang-kadang kebun sari situ, kebun sari belakang rumahnya situ, kadang-kadang bikin celana, katok agomo kalau bahasanya katok agomo di bawah lutut. Kemudian dilihat ada tukang-tukang yang pakai celana pendek, ngambil ini pakai ini kalau kerja biar berkah kerjanya, biar dapat rezeki yang halal, biar jadi rezekinya jadi berkah, pakai ini Dakwanya model gitu kadang-kadang, tidak banyak omong. Tapi banyak yang jadi muridnya, banyak yang tobat di tangannya. Habib Ja'far juga sama. Habib Ja'far itu keliling kadang-kadang ke rumah orang-orang, kadang-kadang bantu. Ayo, sebelum ngajak orang kadang apa kebutuhan mereka dipenuhi. Masuk rumah orang, ada kayunya yang sudah keropos. Panggilkan tukang, sebetulkan. Setelah itu diajak untuk baik. Ya mau ikut baik mereka. Tidak banyak bicara orang dulu itu, tapi ngikut. Sekali bicara mereka langsung diikuti. Kayak Abdul Hamid. Masa ahli ceramah? Tahu dengar ceramah-ceramahnya Ki Abdul Hamid? Tidak ada, sedikit. Nggak ada. Ada gosida. Kadang-kadang diajak gosida, ya tawab tub alaina, nangis. Ki Abdul Hamidnya nangis, ikut nangis semuanya. Banyak yang bertobat. Tidak banyak bicara mereka, tapi amal mereka, perbuatan mereka sudah mereka lakukan, amal perbuatan baik mereka sudah lakukan, baru ngajak orang untuk berbuat baik, diterima. Mulutnya sampai berbusa, kadang-kadang sih ndak ono sing tobat, tambah berani. Apalagi sing model-model kadang-kadang malah yang dibicarakan bukan urusan agama, acara agama yang dibicarakan bukan urusan agama, urusan perempuan. Kadang-kadang di masjid lagi. Cikakak cikiki tertawa di sana, tertawa di sini, tidak ada. Hasil pulang mereka semakin takut kepada Allah, nggak ada. Tambah semakin berani kepada Allah. Hati-hati. Di akhir zaman sudah banyak model-model seperti ini. Kalau tidak ada kita contoh sudah, yang kita masih menangi, kita masih dengar cerita mereka, udah itu yang kita ikuti. Ojo dolek sing aneh-aneh sudah. Itu lebih selamat. Karena itu hati-hati seperti yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali tadi mutafaqihiz zaman. Orang-orang tokoh ilmu yang mana mereka ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Ghazali. Karena itu kenapa sih kok mereka ini gampang diterima Mereka ini omongan mereka orang-orang dulu itu gampang diterima. Kenapa? Karena mereka bukan mujarad riwayah, bukan hanya memberitahu tapi sudah mengamalkan. Kalau sekarang kan enggak.
Kita pinter hadis, kita pinter bicara, wah cara berbicaranya, cara bahasanya bagus, tapi amal nggak ada. Akhirnya apa? Ya nggak masuk ke dalam hati mereka. Orang yang berbicara dari hatinya dan sudah diamalkan sampai ke hati mereka. Tapi kalau cuma hanya di lisan, pinter-pinteran tok, seperti tadi itu ciri-cirinya, maka apa? Ya nggak masuk. Telinga tok, keluar telinga. Memang di saat itu mungkin salah bener ya ini. Keluar nggak ada perubahan. Kurang berpengaruh, kurang membekas. Karena itu ya cari ulama-ulama yang model dahulu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya sebelum dia berbicara. Jangan menganggap semua ulama itu yang model pakaiannya yang sama. Ya, sama pakaiannya seperti ulama, udah dianggap itu ulama jadikan panutan. Jangan. Ya cari hati-hati, pilih. Ya pilih yang terbaik yang bisa kita jadikan panutan. Bukan berarti semua yang kuning itu emas. Ya bukan semua yang kuning itu emas. Oh enggak, semua kuning itu emas. Ya sing dikali ku emas pisan berarti. Bukan semuanya. Ada emas itu ya emas warnanya kuning ya kok kita tahu modelnya. Yang lainnya juga kotoran juga ada yang warna kuning. Karena itu enggak semuanya yang model pakaiannya sama, yang berbicaranya sama, itu bisa kita jadikan panutan. Paham ya? Nah, tapi bukan omongan ini bukan untuk kita menjauhi ulama loh ya. Hati-hati, kadang ada orang salah paham. Ini Imam Ghazali berbicara, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mewanti-wanti di dalam kitabnya. Kemudian seandainya ada ulama berbicara, itu bukan berarti kita diwanti-wanti untuk jauh daripada ulama, bukan. Justru kita harus dekat dengan ulama. Kita dekati ulama, tapi hati-hati ulama-ulama yang model-model seperti gini. Cari ulama-ulama yang seperti dahulu, ada insya Allah. Masih ada orang-orang yang bisa kita jadikan panutan. Tapi hati-hati, diwanti-wanti, bukan berarti kita diperintahkan untuk jauh daripada ulama. Kadang-kadang ada orang langsung menilai, wah ini ngajak orang jauh daripada ulama, akhirnya dekat dengan artis, akhirnya dekat dengan yang lainnya. Bukan, ini supaya kita Nabi sendiri mewanti-wanti kok. Nabi lu mewanti-wanti. Aku sangat khawatirkan lebih di akhir zaman lebih daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu udah menjadi fitnah di akhir zaman, semuanya dijadikan kafir sama Dajjal. Lebih aku khawatirkan katanya. Siapa? Itu ulama su. Nabi lu mewanti-wanti. Malah kita kan Imam Ghazali semuanya ini menyampaikan daripada yang diwanti-wanti oleh Nabi, bukan disembunyikan. Justru ayo hati-hati model seperti ini. Paham ya? Setelah itu baru kita pilih. Ya, kalau kita seandainya kita ini sebagai tokoh ilmu, tokoh agama seandainya, ya kalau kita seperti ini, ya hati-hati jangan sampai kita seperti ini. Kan Nabi tadi Allah mengatakan nafsaka, nasihati diri kamu. Kalau kamu sudah dinasihati, kamu sudah lakukan itu yang kamu ucapkan, baru kamu nasihati kepada yang lainnya. Baru kamu nasihati orang lain. Kan gitu kan? Kemudian terusannya wa illah, kalau kamu nasihat sama orang padahal kamu belum melakukan, fastahyi minni kata Allah Subhanahu wa taala. Malu kamu terhadap aku. Kenapa? Allah Maha tahu. Ini berbicara, ayo lakukan salat berjamaah, ayo tinggalkan yang haram, tapi ternyata masih melakukan haram. Ternyata dia enggak salat berjamaah. Malu kamu terhadap aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang Maha tahu. Jangan kamu malah bangga. Wah, berbicara dengan bangga tidak menyesali. Ya Allah, aku mengucapkan, aku ngajak, tapi aku belum melakukan. Ya Allah, kapan aku bisa melakukan? Aku akan berusaha. Ini masih baik. Ini masih bagus. Tapi yang masalah itu kalau dia ngajak orang untuk berbuat baik, menganggap dirinya baik padahal dia tidak berbuat baik. Ini yang Ini adalah satu kekurangan. Karena itu ya ini omongan-omongan bukan kita untuk mengajak kita untuk jauh daripada ulama, tapi sebaliknya cari ulama-ulama yang baik. Karena apa? Karena di akhir zaman Nabi sudah mengabarkan bahwa akan datang di akhir zaman ulama-ulama yang bukan mengajak kebaikan, tapi sebaliknya dikatakan ulama usu, ulama yang mengajak untuk kita semakin jauh dari Allah, semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cari yang baik. Ya alhamdulillah ya kita mungkin masih bisa melihat orang-orang yang dulu, ya kita bisa jadikan mereka itu tolak ukur. Oh model seperti ini ada pada orang ini, jadikan dia panutan.
Oh, model orang seperti ini, ulama yang zuhud ada di zaman sekarang seperti dia. Jadikan dia tolak ukur, jadikan dia panutan. Nah, itu yang kita bisa ambil manfaat daripada yang dibicarakan oleh Imam Ghazali dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Mudah-mudahan ya Allah akan pilihkan kepada kita ulama-ulama yang akan mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik, untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.